Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang pertama ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita sudah masuk pada ajaran baru di kelas 12. Sebelum pelajaran akidah akhlak kelas 12 ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu, membaca Asmaul Husna dengan khusyuk, mengharapkan kepada Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal penjelasan di dalam pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, bab 1 menjelaskan tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Di dalam pembahasan bab pertama ini, Asmaul Husna akan membahas tentang yang pertama adalah Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim. Nah, Asmaul Husna yang perlu kita pelajari ini, yang pertama adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Pengertian daripada Al-Afu adalah dari beberapa pendapat ahli di bidang tafsir menjelaskan afu berarti Allah Maha memaafkan segala kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah, tetapi secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada seluruh umatnya, hambanya. Bahkan sebelum mereka minta maaf, Allah pun akan memaafkan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamas tazallamu syaitanu ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Teladan yang perlu kita ambil di dalam Asmaul Husna Al-Afu, yang pertama adalah meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah. Selama kita mau bertobat, mengakui kesalahan kita kepada Allah, mengakui dosa-dosa kepada Allah, insya Allah Allah akan memaafkan. Teladan yang bisa kita ambil dalam Asmaul Husna yang kedua adalah perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani kata afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Secara logika saja, jangan sampai membuka aib orang lain apabila kita merasa sedih dan merasa risih apabila aib kita dibuka oleh orang lain. Maka akhlak yang terbaik adalah sebagai manusia adalah lebih baik memaafkan daripada kita minta maaf kepada orang lain. Sebelum kita minta maaf, kita sebaiknya tunjukkan dengan sikap yang lebih pemaaf sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Itu sikap yang betul-betul hati yang murni dan suci. Mudah-mudahan dalam meneladani daripada sikap al-afu itu bisa stabil dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat sendiri itu latar belakangnya berbeda-beda, sikap berbeda-beda, dan kehidupannya berbeda-beda. Yang kedua, pembahasan tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki kepada umatnya. nya. Yakinlah bahwa rezeki yang kita terima, rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang kita terima, 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 rezeki yang
nikmati itu adalah semuanya itu bermula adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti rezeki itu sesuatu yang dipakai untuk melihara kehidupan. Dapat berupa makanan, nafkah, atau hal-hal yang lain. Banyak sekali membahas tentang rezeki, kesehatan, umur, anak, istri, tidak hanya sekedar harta saja. Banyak sekali. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surah Az-Zariyat ayat 58, innallaha razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jelas bahwa Ar-Razzaq, kita dituntut untuk ikhtiar, tidak hanya sekedar rezeki, meyakini rezeki itu tidak hanya sekedar sebuah keyakinan tanpa bukti. Adanya ikhtiar, usaha secara maksimal, akhirnya kita mendapatkan sebuah anugerah rezeki yang diberikan Allah. Itu termasuk sudah menjadi kehebatan, bersyukur kepada Allah. Tetapi apabila kita berusaha secara maksimal, ikhtiar secara maksimal belum diberikan oleh Allah, kita harus selalu ikhtiar dan sabar dan qanaah, karena penentuan rezeki itu adalah Allah yang sangat berkuasa. Teladan dari sifat rezeki yang perlu diteladani adalah satu, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya setelah berusaha mendapatkan rezeki. Sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Allah lah yang telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluk yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya itu sendiri. Jangan disalahkan apabila kita tidak diberikan rezeki oleh Allah. Kita harus introspeksi, karena Allah lebih tahu, Allah lebih mengerti. Apabila Allah menunda rezeki kita atau terbatasnya rezeki kita dengan diberikannya rezeki-rezeki baik kemuliaan, harta, istri, anak, keluarga, semuanya adalah hak paten Allah. Kita harus berusaha dan berusaha, walaupun usaha kita itu secara maksimal kita dituntut untuk qanaah. Tapi setelah itu kita sebagai makhluk Allah seakanlah terbatas kemampuannya, tidak bisa menentukan apa yang kita perbuat harus menjadi hasil yang mutlak. Yang perlu kita teladani Asmaul Husna, Ar-Razzaq yang kedua adalah saling berbagi rezeki kepada makhluk yang lain. Sebagai cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan dunia adalah dengan senang hati membagi rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, al-ayah. Jadi sikap membagi rezeki merupakan perintah Allah. Jika sikap ini tidak diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individualis akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menjadi menurun. Jangan takut rezeki harta yang kita berikan kepada orang lain akan menghabiskan harta kita. Jangan takut harta kita kalong dalam pemberian terhadap orang lain, tapi yakinlah harta yang kita berikan kepada orang itu akan menjadi bertambah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukti daripada bersyukurnya Allah itu harta kita bisa kita bagikan terhadap orang lain. Nominal
harta yang kita berikan kepada orang lain itu menjadi imkan sebuah pahala yang besar, dan itu sesuai dengan nominal-nominal yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita bersedekah dengan nominal yang tinggi akan mendapatkan pahala yang tinggi. Kalau nominalnya rendah, dikit, maka mendapat pahala dikit. Dan itu pun harus didasari dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan kita merugi, karena kita mengharapkan keridhaan Allah, kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu bisa kita nikmati di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya kita membahas tentang Asmaul Husna. Al-Malik, Maha Penguasa. Maha Penguasa itu mutlak milik Allah, mutlak milik Allah. Bahwa kekuasaan di dunia ini yang paling mutlak adalah Allah. Kita manusia hanya sekedar ikhtiar, sekedar kehidupan saja kita lakukan, jangan alami saja, jangan muluk-muluk. Kalaupun itu kita menjadi orang yang penguasa, pejabat, ya kita menjadi Allah itu sebagai amanah saja. Sumpah mengharapkan kita berkuasa tanpa tendensi kepada Allah, apa jadinya? Kita hidup itu punya hanya sebentar aja kok susah. Iya, ya itulah. Jadi Al-Malik, Al-Malik, Maha Penguasa, tidak ada bandingannya. Kalau nafsu yang kita dulukan, kita tonjolkan, justru itu akan menjadi sesat dan akan menjadi hancur. Seakan-akan apa yang kita dapatkan itu jerih payah kita sendiri. Apa yang kita dapatkan jerih payah kita sendiri, jerih daripada kerja dia sendiri. Jangan kau sangka itu adalah anugerah dari Allah. Itu ingat itu. Kita dijadikan pejabat, dijadikan pangkat, dijadikan orang yang sukses, maka kita tidak lepas daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Makanya sampai dari pejabat ingat bahwa semua kekuasaan itu milik Allah, bukan mutlak milik Anda. Hanya ikhtiar untuk kehidupan saja. Maka saya tekankan, kalau Al-Malik tetap saya tekankan itu. Tetap itu. Jangan tuh baru mentang-mentang jadi pejabat terus mentang-mentang gaya sombong, enggak bisa itu. Nah, itu. Jadi sikap Asmaul Husna Al-Malik itu bisa kita ambil, kita teladani. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Saya ulangi, meyakini bahwa Allah itu Maha menguasai segala kekuasaan. Kekuasaan itu hak Allah, mutlak milik Allah. Kita kalau sebagai amanah, buatlah amanah itu sebagai imkam pahala mengabdi kepada Allah. Kalau kita diberi jabatan, buatlah jabatan itu sebagai pengabdian kita kepada Allah, karena itu jabatan amanah dari Allah. Kalau kita sebagai orang yang diberikan kekuasaan yang luas, yang tinggi, maka kita buat kekuasaan itu mengabdi kepada Allah. Sehingga apa? Kalau kita menjalankan kehidupan sebagai orang yang penguasa, itu akan menjadi enjoy, menjadi santai, menjadi ikhlas di dalam mengemban daripada amanah tersebut. Al-Asmaul Husna Al-Malik yang bisa kita ladani yang kedua adalah meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Keyakinan bahwa hanya Allah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu, maka membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan kita lakukan. Hanya kita hidup di bumi ini miliknya itunya Allah. Alasan kita untuk tak patut sewenang-wenang terhadap bumi, kita harus meminta izin kepadanya dalam segala tindakan kita. Di dalam Al-Quran
sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallimuna illa man anzir rahmanu wa qala shawaba. Artinya pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya Allah yang Maha Pengasih. Dia aja yang mengatakan yang benar. Jadi selain kita minta izin kepada Allah, manusia diminta tanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan, lebih-lebih kepada orang yang dianugerahi kerajaan, kekuasaan di dunia. Maha kuasa adalah kekuasaan Allah. Kita hanya sekedar mengemban amanah, mengatur dan mengendalikan kehidupan di dunia sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa raja yang hakiki yaitu pertama, kerajaannya berupa kalbu dan wadah kalbunya. Dan yang kedua, bala tentaranya ialah syahwat, amarah, nafsunya. Dan yang ketiga adalah rakyatnya adalah lidah, mata, tangan, dan seluruh anggota badannya. Masya Allah. Apabila kita mengambil daripada pendapat Imam Al-Ghazali seperti ini, maka kita sebagai pejabat itu pejabat yang amanah, pejabat yang betul-betul menerima aspirasi daripada masyarakat,